Assalamualaikum. Kita dari kelompok 1 Teori Bilangan, kelas Matematika C19, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni, Magister Pendidikan. Saya Pratiwi Suryaningrum, NIM terakhir 86, selaku moderator bersama teman-teman yaitu Alia Nuramadani, NIM terakhir 80, Aisyah Salsabila, NIM terakhir 89, Rosma Vita Rahayu, NIM terakhir 97, Eka Yuliana, NIM terakhir 98, dan Hesti Nurhidayah, NIM terakhir 107. Kami akan menjelaskan materi kekongruenan, subbab definisi dan sifat kekongruenan, dan aplikasi kekongruenan. Selamat menyimak penjelasan dari kami. Definisi dan sifat kekongruenan. Definisi pertama, yang dinamakan dengan kekongruenan adalah jika M suatu bilangan bulat, maka A kongruen dengan B modulo M. Ditulis A garis 3 sejajar B mod M. Bila dan hanya bila M membagi A min B, dan jika M tidak membagi A min B, maka bisa dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M, atau dapat ditulis dengan A garis 3 sejajar dicoret B mod M. Contoh 25 kongruen 1 mod 4. Sebab 25 dikurangi 1 sama dengan 24, dan 24 terbagi oleh 4. 31 tidak kongruen dengan 5 mod 6. Sebab 31 dikurangi 5 sama dengan 26, dan 26 tidak terbagi oleh 6. 31 kongruen 3 mod 4. Sebab 31 dikurangi 3 sama dengan 28, dan 28 terbagi oleh 4. Teorema 7.1 mengatakan bahwa A kongruen B mod M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K, sehingga dapat ditulis A sama dengan M kali K plus B. Contohnya 26 kongruen 4 mod 11 sama artinya dengan 26 sama dengan 11 dikali 2 ditambah 4. 25 kongruen 1 mod 4 sama artinya dengan 25 sama dengan 6 dikali 4 ditambah 1. 29 kongruen 1 mod 7 sama artinya dengan 29 sama dengan 7 dikali 4 ditambah 1. Teorema 7.2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1. Contoh 38 kongruen 6 mod 8 sama artinya dengan 38 sama dengan 4 kali 8 plus 6 antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Definisi 2. Jika A kongruen B modulo M, di mana B adalah sisa bagi dengan B lebih dari sama dengan 0 kurang dari M, maka B disebut sebagai residu terkecil dari A modulo M, bila dan hanya bila B lebih kecil dari M. Untuk kekongruenan modulo M ini, himpunan 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1 disebut sebagai himpunan residu terkecil himpunan M. Contohnya, residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1, karena sisa bagi dari 71 dibagi 2 adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, himpunan residu terkecil dari modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Contoh yang ketiga, residu terkecil dari min 53 modulo 10 adalah 7. Mengapa 7? Kita perhatikan syarat B lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. Jadi, tidak boleh hasilnya min.
Oleh karena itu, 10 kita kalikan dengan angka yang hasilnya akan mendekati min 53. Di sini kita menggunakan min 6, sehingga min 53 ditambah 60, sisanya adalah 7. Contoh yang keempat, residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2, karena sisa 71 dibagi 3 adalah 2. Kemudian, residu terkecil dari 34 modulo 5 adalah 4, karena sisa 34 dibagi 5 adalah 4. Teorema 7.3. A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Perlu diingat bahwa residu terkecil suatu bilangan diambil bilangan bulat positif. Kita buktikan, jika A kongruen B modulo M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Karena A kongruen B modulo M, maka A kongruen R modulo M, dan B kongruen R modulo M. Dengan R adalah sisaan terkecil modulo M, atau R lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. Karena A kongruen R modulo M, berarti A sama dengan M kali Q ditambah R untuk suatu bilangan bulat Q. Demikian pula B kongruen R modulo M, berarti B sama dengan M dikali T ditambah R untuk suatu bilangan bulat T. Ini berarti A dan B memiliki sisa yang sama, yaitu R jika dibagi M. Contohnya, 10 kongruen modulo 4 mempunyai arti yang sama dengan 10 sama dengan 4 kali K ditambah 2 untuk suatu bilangan bulat K sama dengan 2. Jadi 10 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2, sehingga 10 dibagi 4 bersisa 2. Kemudian 24 kongruen mod 5 mempunyai arti yang sama dengan 24 sama dengan 5K ditambah 4 untuk suatu bilangan bulat K sama dengan 4. Jadi 24 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4, sehingga 24 dibagi 5 sisanya 4. Definisi 3. Himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai dengan Rm merupakan sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap bilangan bulat adalah kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1. Langsung ke contoh. Himpunan 45 min 9, 12, min 22, 24 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Dapat diperiksa bahwa 45 kongruen 0 modulo 5. Jadi jika dioperasikan 45 dibagi 5 sisanya adalah 0. Kemudian yang min 9 kongruen 1 modulo 5. Jadi 5-nya kita kalikan dengan angka yang mendekati min 9, yaitu jika dioperasikan nanti hasilnya min 9 plus 10 hasilnya 1. Benar ya? Ke bawah juga sama seperti itu. Kemudian masuk yang ke contoh 2. Himpunan 5, 11, 66, 1, 8, 15 bukan merupakan sistem residu lengkap modulo 6. Mengapa? Sebab 5 kongruen 11 modulo 6 yang dua-duanya berada dalam himpunan tersebut. Sedangkan kita tahu sistem residu lengkap modulo M syaratnya jika dan hanya jika setiap bilangan bulat adalah kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1. Sedangkan di soal 5 dan 11 ada dalam himpunan. Jadi himpunan 5, 11, 66, 1, 8, min 15 bukan merupakan sistem residu lengkap modulo 6.
Sifat-sifat kekongruenan. Yang pertama, A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B bersisa sama bila dibagi M. Hal ini sudah kita buktikan di teorema 7.3 dan terbukti benar. Kemudian lanjut ke sifat yang kedua. Jika A kongruen B modulo M, maka A plus C sama dengan B plus C modulo M. Contoh, jika 26 kongruen 4 modulo 11, maka 26 tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 modulo 11. Mengapa 2? Sebab jika 26 kongruen 4 modulo 11 diselesaikan menggunakan definisi 1, sama halnya dengan 26 dikurangi 4 dibagi 11, hasilnya adalah 2. Sehingga 28 kongruen 6 modulo 11 yaitu 28 dibagi 11, residu terkecilnya adalah 6. Itu 6 ya, salah pengetikan. Lanjut ke sifat yang ketiga. Jika A kongruen B modulo M, maka A kali C sama dengan B kali C modulo M. Contoh, jika 26 kongruen 4 modulo 11, maka 26 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 modulo 11, sehingga 52 kongruen 8 modulo 11, yaitu 52 dibagi 11 mempunyai residu terkecil 8. Lanjut ke sifat yang keempat, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C sama dengan B plus D modulo M. Contohnya, jika 26 kongruen 4 modulo 11 dan 35 kongruen 2 modulo 11, maka 26 ditambah 35 sama dengan 4 ditambah 2 modulo 11, sehingga 61 kongruen 6 modulo 11. Sifat yang kelima, jika AC kongruen BC modulo M, maka A kongruen B modulo M jika dan hanya jika faktor dari C, M sama dengan 1. Contohnya, tentukan bilangan bulat Y yang memenuhi pengkongruenan 3Y kongruen 1 modulo 7. Penyelesaiannya, karena 1 kongruen 15 modulo 7, maka kita dapat mengganti 1 pada pengkongruenan tersebut dengan 15, sehingga diperoleh 3Y kongruen 15 modulo 7. Selanjutnya, karena faktor 3,7 adalah 1, maka kita dapat membagi 3 pada ruas-ruas pengkongruenan itu, sehingga diperoleh Y kongruen 5 modulo 7. Pengkongruenan terakhir ini berarti Y sama dengan 5 sama dengan 7K untuk setiap bilangan bulat K, atau dapat dikatakan bahwa himpunan penyelesaian dari pengkongruenan tersebut adalah 5 sama dengan 7K jika dan hanya jika K bilangan bulat. Sifat kekongruenan selanjutnya, jika AC kongruen BC modulo M, maka dapat dicari FPB-nya C dan M sama dengan D, maka AC kongruen BC modulo M per D. Contohnya, tentukan X yang memenuhi 2X kongruen 4 modulo 6. Dapat dicari 2X sama dengan 2 kali 2, itu dari faktor 4 ya, modulo 6, maka FPB-nya dari 2 dan 6 sama dengan 2. Jadi nilai X sama dengan 2 modulo 6 per 2. Kemudian X sama dengan 2 modulo 3. Menurut aturan teorema 7.1, X sama dengan 3 K plus 2. Untuk K setiap bilangan bulat. Kemudian sifat selanjutnya, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A kali C kongruen B kali D modulo M. Contohnya, 16 kongruen 5 modulo 11 dan 35 kongruen 2 modulo 11. Maka hasilnya 16 kali 35
kongruen 5 kali 2 modulo 11. Kemudian sifat selanjutnya, jika A kongruen B modulo M, maka A pangkat N kongruen B pangkat N modulo M. Contohnya, 14 kongruen 3 modulo 11, maka 14 pangkat 2 kongruen 3 pangkat 2 modulo 11. Hasilnya 196 kongruen 9 modulo 11. Kemudian B. Aplikasi kekongruenan. Salah satu aplikasi kekongruenan adalah metode untuk mengoreksi kebenaran dari hasil operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari bilangan bulat yang menggunakan kekongruenan modulo 9 yang dikenal dengan istilah koreksi 9. Teorema 7.9. 10 pangkat N sama dengan 1 modulo 9 untuk N 1, 2, 3, dan seterusnya. Pembuktiannya, kita ambil 10.000 min 1 sama dengan 90.999 sama dengan 9 kali K1, sehingga 10.000 sama dengan 1 modulo 9. Kemudian 1000 min 1 sama dengan 999 sama dengan 9 kali K2, sehingga 1000 sama dengan 1 modulo 9. Kemudian 100 min 1 sama dengan 99 sama dengan 9 kali K3, sehingga 100 sama dengan 1 modulo 9. Kemudian 10 min 1 sama dengan 9 sama dengan 9 kali K4, sehingga 10 sama dengan 1 modulo 9. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya terbagi habis oleh 9, sehingga 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9 adalah benar. Oke, kita lanjut ke contoh 7.9. Pertanyaannya, buktikan bahwa 1111 kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusunnya. Penyelesaian, 1111 kongruen 1000 tambah 100 tambah 10 tambah 1 modulo 9. Kongruen 1 kali 1000 tambah 1 kali 100 tambah 1 kali 10 tambah 1 modulo 9. Kongruen 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 modulo 9, kongruen 4 modulo 9. Selanjutnya dengan cara menjumlahkan angka-angka penyusunnya. 1111 kongruen 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 modulo 9, kongruen 4 modulo 9. Jadi 1111 kongruen 4 modulo 9. Teorema 7.10, di mana setiap bilangan bulat yang kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusun bilangan bulat tersebut. Maksudnya, ketika terdapat angka X kongruen N modulo 9, Y kongruen M modulo 9, dan P kongruen Q modulo 9, maka setiap X plus Y kongruen P modulo 9, maka N tambah M kongruen Q modulo 9. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran dari suatu penjumlahan ataupun pengurangan bilangan-bilangan bulat atau biasa disebut dengan kongruensi 9. Contoh dari teorema 7.10. Pertanyaannya, periksalah kebenaran penjumlahan berikut ini dengan prinsip-prinsip di atas. 123 tambah 541 tambah 733 sama dengan 1397. Pertama, kita cari dulu 123. Kongruen 1 tambah 2 tambah 3 modulo 9, kongruen 6 modulo 9. Kedua, 541. Kongruen 5 tambah 4 tambah 1 modulo 9, kongruen 10 modulo 9, kongruen 1 modulo 9. 733 kongruen 7 tambah 3 tambah 3 modulo 9, kongruen 13 modulo 9, kongruen 4 modulo 9. Jadi
123 ditambah 541 tambah 733 kongruen 6 tambah 1 tambah 4 modulo 9 kongruen 11 modulo 9 kongruen 2 modulo 9. Sedangkan 1397 dengan angka-angka penyusunnya 1397 bila dijumlahkan maka mendapat hasil 20 modulo 9 atau kongruen dengan 2 modulo 9. Berdasarkan pernyataan pertama dan kedua, maka 123 tambah 541 tambah 733 sama dengan 1397. Pernyataan ini benar. Perlu diingat bahwa pemeriksaan kebenaran untuk penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain dengan kebenaran modula 9 belum menjamin bahwa operasi yang dilakukan itu benar atau salah. Dengan kata lain, koreksi 9 bukan merupakan syarat cukup, tetapi syarat perlu untuk memeriksa kebenaran hasil operasi. Selanjutnya yang pertama adalah habis dibagi 9. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 9 apabila jumlah dari angka-angka bilangan tersebut terbagi oleh 9. Contoh, apakah 5301 habis dibagi oleh 9? Jawabannya, 5301 kongruen 5 plus 3 plus 0 plus 1 modulo 9. Kita jumlahkan hasilnya 9 modulo 9. Karena 9 membagi habis 9, maka 9 juga membagi habis 5301. Yang kedua adalah habis dibagi 3. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 3 apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 3. Contoh, apakah 3672 habis dibagi 3? Cara penyelesaiannya kita jumlahkan saja. 3672 kongruen dengan 3 plus 6 plus 7 plus 2 modulo 9. Kita jumlahkan hasilnya 18 modulo 9. Untuk memastikan 18 habis dibagi 9, kita jumlahkan lagi, yaitu 1 tambah 8, hasilnya 9 modulo 9. Karena 3 membagi habis 9, maka 3 juga membagi habis 3672. Selanjutnya yang ketiga adalah habis dibagi 2, 4, dan 8. Untuk menguji hal di atas, kita bisa menggunakan 3 cara berikut. Yang pertama, suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 apabila angka terakhirnya terbagi oleh 2, yaitu satu angka terakhirnya ya. Yang kedua, suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 apabila 2 angka terakhir dari bilangan tersebut dapat dibagi oleh 4. Cara yang ketiga adalah suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 apabila 3 angka terakhirnya dapat dibagi oleh 8. Kita langsung saja masuk ke contoh. Periksalah apakah 134.216 dapat terbagi oleh 2, 4, dan 8. Penyelesaiannya, kita gunakan 3 cara yang tadi ya. Yang pertama, kita tentukan terbagi oleh 2. Caranya kita lihat satu angka terakhir dari angka tadi, yaitu 6. Dan 6 ini dapat dibagi oleh 2. Dan hasilnya itu 67.108. Jadi 134.216 itu dapat dibagi oleh 2. Yang kedua, kita tentukan terbagi oleh 4. Caranya kita lihat 2 angka terakhir, yaitu 16. Dan 16 itu dapat dibagi oleh 4. Sehingga 134.216 dapat terbagi oleh 4. Dan hasilnya 33.554. Yang ketiga, kita tentukan terbagi oleh 8.
kita lihat 3 angka terakhirnya, yaitu 216. 216 dapat dibagi oleh 8. Hasilnya 16.777. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 134.216 itu dapat terbagi oleh 2, 4, dan 8. Oke, saya akan membahas mengenai habis dibagi 6. Suatu bilangan bulat dikatakan dapat terbagi habis 6 apabila bilangan tersebut terbagi habis oleh 2 dan juga terbagi habis oleh 3. Hal ini karena faktor dari 6 itu 2 dan 3, di mana 2,3 sama dengan 1. Sehingga ketika 2 membagi habis n dan 3 membagi habis n, maka 2 kali 3 atau 6 membagi habis n. Kita langsung ke contoh. Periksalah apakah 672 terbagi oleh 6, penyelesaiannya ada 2, yaitu 672 terbagi habis oleh 2 dan 672 terbagi habis oleh 3. Yang pertama, 672 terbagi habis oleh 2. Ya, terbagi habis oleh 2 karena angka terakhir dari 672 itu 2, dapat dibagi oleh 2. Yang kedua, 672 itu terbagi habis oleh 3 karena 672 itu kongruen dengan 6 ditambah 7 ditambah 2 modulo 9 kongruen dengan 15 modulo 9, di mana 15 kongruen dengan 6 modulo 9. Karena 3 membagi habis 6, maka 3 juga membagi habis 672. Karena 672 itu dapat dibagi 2 dan 3, maka 672 dapat dibagi oleh 6. Yang terbagi oleh 3 tadi bisa dilihat di cara sebelumnya karena sudah dijelaskan. Selanjutnya, habis terbagi oleh 5 dan 10. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 5 apabila angka terakhir bilangan tersebut itu 5 dan 0. Dan suatu bilangan bulat terbagi oleh 10 jika dan hanya jika angka terakhir dari bilangan tersebut itu adalah 0. Kita langsung ke contoh. Periksalah apakah 150 itu dapat dibagi 5 dan 10. Penyelesaiannya, yang pertama, terbagi oleh 5. Kalau terbagi oleh 5, syaratnya angka terakhirnya 5 dan 0. 150 angka terakhirnya 0. Sehingga dapat dibagi 5 dengan hasil 30. Yang kedua, terbagi oleh 10. Karena angka terakhir dari 150 adalah 0, dapat dibagi oleh 10 dengan hasil 15. Selanjutnya, habis terbagi 11. Berikut merupakan keterbagian suatu bilangan bulat oleh 11. Yang pertama, 10 kongruen negatif 1 modulo 11. Selanjutnya 100 kongruen 1 modulo 11. Bagaimana? Kok bisa? Nah, itu kita jabarkan. 100 itu kan 10 kali 10. Berarti 10 kali 10 kongruen negatif 1 kali negatif 1 modulo 11. Sehingga jadinya 100 kongruen 1 modulo 11 dan seterusnya, sehingga didapatkan rumus 10 pangkat n kongruen negatif 1 pangkat n modulo 11. Selanjutnya, n terbagi oleh 11 jika dan hanya jika untuk n sama dengan AK, AK-1, AK-2 sampai A2, A1, A0. Maka A0 ditambah A2 ditambah A4 ditambah dan seterusnya sampai dikurangi A1 ditambah A3 ditambah A5 ditambah dan seterusnya terbagi oleh 11 dengan A0, A2, A4 berturut-turut itu angka ke-1, angka ke-3, angka ke-5 dan seterusnya pada bilangan n dari belakang.
Dan A1, A3, A5, dan seterusnya berturut-turut itu angka kedua, angka keempat, angka keenam, dan seterusnya pada bilangan N dari belakang. Nah, kita langsung ke contoh. Apakah 1331 habis dibagi 11? Kita jawab. Tadi rumusnya kan A0 ditambah A2 ditambah A4 dan seterusnya. Nah, A1-nya itu angka ke-1 A0 itu angka ke-1 dari belakang. Angka ke-1 dari belakang pada 1331 berapa? 1. Kita tulis 1. Selanjutnya A2. A2 itu angka ketiga dari belakang. Pada 1331 berapa? 3, berarti 1 ditambah 3. Kita kurangkan dengan A1 itu angka kedua dari belakang. Pada 1331 berapa? Angka keduanya 3. Kita tulis 3. Selanjutnya A3. A3 itu angka ke-4 dari belakang. Pada 1331 berapa? 1, berarti 3 ditambah 1. Nah, kita operasikan yaitu 1 ditambah 3 dikurangkan dengan 3 ditambah 1. Hasilnya 0. Karena sisanya 0, maka 1331 itu habis terbagi oleh 11. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit materi tentang kekongruenan dari kita. Untuk mengukur sepaham apa kalian mengenai materi kekongruenan, kami menyediakan 5 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Jika kalian mengerjakan soal itu dan benar banyak, berarti kalian sudah paham. Jika kalian masih ada yang salah, jangan lupa materinya diulang lagi ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 ingin meminta maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan kami yang kurang tepat. Oh iya, aku punya satu pantun nih. Pergi ke pasar membeli ketan bersama Bibi. Undur diri saya ucapkan. Semoga bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum.